Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meipa Putriana dengan NIM 2030801034 ingin memaparkan materi PPT saya yang berjudul klasifikasi reptilia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan yang diampu oleh Ibu Novitasari SPTM Biotek. Sebelum jauh membahas tentang reptil, alangkah baiknya kita memahami dulu tentang dasarnya, yaitu pengertian hewan reptil. Apa itu hewan reptil? Reptil merupakan salah satu kelas yang terdapat dalam film Chordata di Kingdom Animalia. Reptil berasal dari bahasa Latin yaitu reptans yang artinya melata atau merayap. Itulah mengapa anggota kelas ini berisi hewan-hewan yang merayap seperti ular, buaya, dan kura-kura. Menurut Taylor dan Osea, penulis buku The Great Big Book of Snakes and Reptiles tahun 2004, reptil merupakan hewan vertebrata poikilotherm atau berdarah dingin, sehingga mereka dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Tidak seperti hewan berdarah panas yang dapat mengatur suhu internal tubuhnya, hewan poikilotherm sangat bergantung pada suhu lingkungan untuk dapat mengatur suhu tubuhnya dengan baik. Misalnya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari atau berada dekat dengan wilayah perairan. Salah satu contoh reptil yang sering kita jumpai adalah buaya. Ciri-ciri hewan reptil. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan reptil. Yang pertama merupakan hewan vertebrata berdarah dingin poikilotherm. Selanjutnya itu memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Tetrapoda yaitu hewan yang tidak memiliki 4 tungkai atau kaki kecuali ular. Menghasilkan keturunan dengan cara bertelur ovipar, penyu bertelur dan melahirkan ovovivipar. Bernapas menggunakan paru-paru, tubuh terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Jantung terdiri dari 4 ruang. Reptil itu terbagi menjadi 4 ordo. Ordo pertama itu Crocodilia, yang kedua ada ordo Sphenodontia, yang ketiga ada ordo Squamata, dan yang keempat itu ada ordo Testudinata. Yang pertama, ordo Crocodilia. Dari namanya saja sudah bisa menebak kalau ordo Crocodilia ini adalah memiliki bangsa buaya. Anggota ordo ini memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin. Tidak hanya itu, sisik tebal tersebut diperkuat dengan lempengan tulang sebagai pelindung yang disebut skuta. Bagian kepala buaya terdapat gigi yang runcing. Contoh binatang reptil Crocodilia, buaya, dan aligator. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh binatang reptil Crocodilia, buaya. Yang kedua itu ada ordo Sphenodontia. Sphenodontia juga bisa dikenal dengan Rhynchocephalia, yaitu ordo yang mirip kadal. Satu-satunya spesies yang terdapat dalam ordo ini adalah tuatara. Kabarnya, tuatara ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Mereka memiliki duri di sepanjang tulang kepalanya. Selain itu, terdapat mata ketiga yang fungsinya untuk membedakan antara gelap dan terang. Contoh hewan reptil Sphenodontia itu tuatara. Gambar di bawah ini merupakan contoh hewan reptil Sphenodontia, tuatara. Ordo yang ketiga itu ada ordo Squamata. Squamata adalah kelompok reptilia yang berganti kulit dalam periode tertentu. Squamata memiliki sambungan rahang dan tulang yang berbeda dari reptil lainnya. Rahang Squamata sangatlah fleksibel dan kuat, memungkinkan mereka menelan mangsa dalam ukuran yang lebih besar dari tubuhnya. Contoh hewan reptil Squamata itu ada bunglon, cicak, ular, dan wart lizard. Nah, ini merupakan contoh hewan reptil Sphenodontia, yaitu bunglon. Yang keempat itu ada ordo Testudinata. Testudinata adalah Chelonia merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Mereka adalah bangsa kura-kura, bentuk tubuh yang dimiliki yaitu pendek dan lebar. Cangkangnya terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Fungsi cangkang ini digunakan untuk mempertahankan dan memperlindungi diri dari predator. Contoh hewan reptil Testudinata yaitu kura-kura dan penyu. Nah, ini merupakan contoh hewan reptil Sphenodontia, yaitu kura-kura. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya paparkan mengenai materi saya tentang klasifikasi reptilia.
Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.